Dengarkan kisah-kisah kami. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Matahari sore menggantung rendah di ufuk barat, memuntahkan cahaya oranye yang mulai memudar, seolah enggan meninggalkan bumi yang perlahan diselimuti dingin. Di hamparan padang rumput yang berbatasan langsung dengan kaki Bukit Kabut, angin berhembus membawa aroma tanah basah dan daun-daun busuk. Suara lonceng kayu yang tergantung di leher kerbau beradu dengan ritme yang lambat. Klontang-klontang, sebuah melodi purba yang biasanya menenangkan. Namun, hari ini terdengar berbeda. Bayu duduk di atas sebuah batu besar yang permukaannya diselimuti lumut hijau tebal. Matanya menyapu kawanan ternak yang sedang merenggut rumput dengan rakus. 8 ekor kerbau gemuk itu adalah harta paling berharga bagi keluarganya. Satu-satunya penyambung hidup setelah sawah bapak mulai kering kerontang. Namun, pikiran pemuda itu tidak berada di sana. Tatapannya justru terpaku pada garis batas hutan. Di depannya sebuah dinding pepohonan raksasa yang akar-akarnya menjalar keluar tanah seperti ular-ular raksasa yang membatu. Bukit Kabut. Nama itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk warga desa meremang. Tidak ada yang berani melangkah lebih jauh dari patok kayu ulin yang ditanam para leluhur puluhan tahun silam. Batas itu adalah garis demarkasi antara dunia manusia dan dunia mereka. Namun, rumput di sisi sini mulai menipis, kering, dan berwarna kecoklatan. Sebaliknya, hanya beberapa meter di seberang patok itu, tepat di bibir hutan larangan, rumput gajah tumbuh subur, hijau pekat, dan tampak begitu menggiurkan, seolah sengaja dipamerkan untuk menggoda siapa saja yang lewat. Jangan pernah bawa ternakmu ke sana, Yu. Suara serak Pak Tuo kembali terngiang di telinga Bayu, setajam saat peringatan itu diucapkan 3 hari lalu di warung kopi. Wajah keriput tetua desa itu tampak serius. Matanya yang memutih karena katarak, seolah bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Orang Bunian tidak suka diganggu. Wilayah mereka bukan tempat untuk kaki manusia berpijak. Sekali kau masuk, jalan pulang akan berubah arah. Bayu mendengus pelan, mencoba mengusir ketakutan yang merayap di tengkuknya. Tahayul. Di zaman ketika orang-orang kota sudah bicara tentang mesin terbang dan gedung pencakar langit, desa ini masih terkekang oleh cerita hantu penunggu hutan. Baginya, rumput hijau di seberang sana adalah uang. Kerbau yang gemuk berarti harga jual tinggi saat Idul Adha nanti. Kebutuhan perut tidak bisa dikenyangkan dengan dongeng menakutkan. Pemuda itu bangkit, menepuk debu dari celana kainnya yang lusuh. Si Jagur, kerbau jantan terbesar yang menjadi pemimpin kawanan, tiba-tiba berhenti mengunyah. Hewan itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Cuping hidungnya kembang kempis, menghirup udara. Mata hewan itu, yang biasanya sayu dan tenang, kini membelalak lebar, menatap lurus ke dalam keremangan hutan yang mulai menggelap. Hewan itu melenguh panjang, bukan lenguhan biasa, melainkan suara rendah yang bergetar, penuh dengan nada ancaman sekaligus ketakutan. Tenang, Jagur, bisik Bayu, tangannya terulur menepuk punggung hewan itu. Kulit kerbau itu terasa dingin, otot-ototnya menegang kaku di bawah. Telapak tangan si penggembala, aneh. Tidak ada harimau di hutan ini sejak 10 tahun lalu. Babi hutan pun jarang berani mendekat jika ada manusia. Apa yang membuat si Jagur bereaksi sedemikian rupa? Suasana mendadak hening. Kicau burung yang sedari tadi ramai bersahutan, tiba-tiba lenyap. Seolah ada tangan raksasa yang mematikan suara alam. Angin berhenti berdesir, daun-daun diam mematung. Keheningan itu begitu absolut, hingga suara detak jantung Bayu sendiri terdengar seperti pukulan gendang di telinganya. Bayu merasakan dorongan kuat untuk lari. Insting purbanya berteriak bahwa ia sedang diawasi, bukan oleh satu pasang mata, melainkan ratusan. Tatapan itu terasa menusuk dari balik rimbunnya semak belukar, dingin, dan menelanjangi keberaniannya. Namun, logika Bayu menolak tunduk. Ia butuh rumput itu. Dengan langkah ragu namun dipaksakan tegas,
Pemuda itu menggiring kawanannya mendekat ke perbatasan. "Ayo, maju sedikit lagi, makan yang banyak," gumamnya. Lebih untuk menenangkan diri sendiri daripada memerintah ternaknya. Tepat saat kaki depan si jagur melangkah melewati patok batas, suara patah ranting terdengar keras dari dalam hutan. Krek, Bayu tersentak. Tangannya spontan mencengkeram gagang parang di pinggang. Matanya menyipit, berusaha menembus kabut yang kian pekat. Di antara beang-beang pohon mahoni yang menjulang, sesosok bayangan berkelebat cepat. Terlalu cepat untuk seekor hewan. Terlalu halus untuk seorang manusia. Hanya sekilas, namun Bayu bisa melihat kain berwarna kuning gading berkibar tertinggal di udara sebelum lenyap ditelan kegelapan. Jantungnya berpacu liar. Apakah itu pemburu liar atau pencari kayu gaharu? Tapi siapa yang berani masuk ke Bukit Kabut menjelang maghrib begini? "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya pecah, terdengar menyedihkan di tengah keheningan hutan. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang memantul balik, terdengar asing dan mengejek. Kabut kini sudah setinggi lutut, dinginnya mulai menusuk tulang. Bayu sadar, ia telah membuat kesalahan. Matahari sudah benar-benar tenggelam, menyisakan langit ungu lebam yang mengerikan. Si jagur tiba-tiba berbalik arah dengan kasar, hampir menyeruduk Bayu, lalu berlari kencang menjauhi hutan. Ketujuh kerbau lainnya mengikuti dengan panik, seolah ada setan yang sedang mencambuk pantat mereka. "Hoi, jagur! Berhenti!" Bayu berteriak panik, berlari mengejar ternaknya yang kocar-kacir. Malam itu, Bayu pulang dengan napas memburu dan sekujur tubuh basah oleh keringat dingin. Ia berhasil mengumpulkan kembali kerbaunya jauh di perbatasan desa. Namun, saat ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke jalan desa, ia bersumpah melihat sesuatu di tepi hutan. Di sana, di batas antara dunia nyata dan kegelapan Bukit Kabut, berdiri sosok samar yang menatapnya, diam, tak bergerak, menunggu, dan aroma itu, aroma bunga melati yang terlalu wangi, bercampur dengan bau anyir darah yang samar, terbawa angin malam hingga ke hidungnya. Keesokan harinya, langit tampak kelabu, seolah mendung sisa semalam enggan beranjak pergi. Meski perasaan tidak enak masih mengganjal di dada, kewajiban tetaplah kewajiban. Bayu kembali membawa ternaknya keluar kandang. Namun kali ini, niatnya sudah bulat. Ia tidak akan mendekati Bukit Kabut, padang rumput di sisi timur desa. Meski lebih gersang, setidaknya aman dari tatepen-tatipen tak kasat mata itu. Namun, nasib sepertinya memiliki skenario lain yang lebih kejam. Menjelang siang, saat Bayu sedang asyik melamun di bawah pohon akasia sambil menghisap rokok linting, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Jumlah kerbaunya berkurang satu. Si jagur, si pemimpin kawanan yang kemarin paling panik, kini tidak terlihat dimanapun. "Sialan," umpat Bayu, membuang puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya dengan gusar. Ia menyusuri pematang sawah, bertanya pada beberapa petani yang sedang mencangkul. Namun semua menggeleng. Jejak kaki kerbau itu mengarah lurus ke utara, ke arah yang paling dihindari Bayu, ke arah aliran sungai kecil yang hulunya berasal dari jantung Bukit Kabut. Kaki Bayu terasa berat saat melangkah menyusuri tepian sungai. Air sungai itu jernih, namun dinginnya bukan main. Mengalir tenang di antara bebatuan hitam yang licin. Semakin jauh ia berjalan melawan arus, semakin rimbun pepohonan di kiri kanannya. Cahaya matahari mulai terhalang oleh kanopi daun raksasa, menciptakan keremangan abadi di area itu. Suara gemericik air menjadi satu-satunya teman. Sampai akhirnya, di sebuah kelokan sungai yang membentuk telaga kecil alami, Bayu melihatnya. Si jagur sedang berdiri diam di tengah air setinggi lutut. Hewan itu tidak sedang minum, juga tidak sedang makan. Ia hanya berdiri mematung, kepalanya tertunduk patuh. Namun, yang membuat napas Bayu tercekat di tenggorokan bukanlah kerbaunya, melainkan sosok yang berdiri di samping hewan besar itu. Seorang gadis. Gadis itu berdiri di atas batu pipih yang menjorok ke sungai. Tubuhnya ramping, dibalut kebaya kurung model kuno berwarna hijau lumut yang tampak sangat halus, seolah ditenun dari benang sutra terbaik. Kain batik bermotif yang tidak pernah Bayu lihat sebelumnya melilit pinggangnya yang kecil. Di bahunya
tersampir selendang kuning gading kain yang sama yang dilihatnya berkelebat kemarin sore. Gadis itu sedang membelai kepala si Jagur dengan gerakan lembut, seirama dengan aliran air. Tangannya putih pucat, kontras dengan kulit kerbau yang hitam legam. Dan si Jagur, hewan yang biasanya temperamental itu, tampak begitu tenang, seolah tersihir oleh sentuhan tersebut. Bayu terpaku, lidahnya keluh. Logikanya berteriak bahwa tidak mungkin ada gadis desa yang main sendirian ke tempat seangker ini. Apalagi dengan pakaian seperti itu. Itu bukan pakaian orang pergi ke ladang. Itu pakaian putri raja dari buku cerita lama. Krek, kaki Bayu tidak sengaja menginjak ranting kering. Suara itu memecah keheningan magis di telaga. Gadis itu berhenti membelai. Ia menoleh perlahan. Dunia seakan berhenti berputar saat mata mereka bertemu. Bayu bersiap melihat wajah hantu yang menyeramkan, wajah rata, atau mata merah menyala. Namun, apa yang dilihatnya justru menghancurkan pertahanannya. Wajah itu cantik, sangat cantik. Kulitnya seputih pualam. Bibirnya merah merekah, seperti delima yang baru dibelah. Matanya bulat, hitam pekat seperti telaga malam tanpa dasar. Dihiasi bulu mata yang lentik. Rambutnya hitam panjang terurai hingga menyentuh pinggang. Berkilau tertimpa sedikit cahaya yang lolos dari celah dedaunan. Tidak ada aura jahat, tidak ada seringai menakutkan. Gadis itu justru tersenyum. Senyum yang manis, namun menyiratkan kesedihan purba yang tak terjelaskan. Kerbaumu nakal, suaranya lembut, mengalun seperti lonceng perak yang ditiup angin. Dia masuk ke tamanku tanpa izin. Bayu menelan ludah, tenggorokannya terasa kering kerontang. Ia mencoba bicara, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa mengangguk bodoh. Kakinya gemetar bukan karena takut, tapi karena pesona yang melumpuhkan akal sehat. Maaf. Akhirnya, satu kata itu lolos dari bibirnya, serak dan parau. Saya, Bayu. Gadis itu terkekeh pelan, menutup mulutnya dengan ujung selendang kuning. Gerakan yang begitu anggun, begitu ningrat. Aku tahu, kau yang kemarin mengintip di batas bukit bukan? Darah Bayu berdesir hebat. Dia tahu, gadis itu turun dari batu, kakinya yang telanjang menyentuh air sungai, namun anehnya tidak menimbulkan riak sedikit pun. Ia berjalan mendekat ke arah Bayu, yang masih mematung di pinggir sungai. Semakin dekat, aroma itu kembali menyerbu indera penciuman Bayu. Wangi bunga melati dan kenanga yang sangat kuat, memabukkan, membuat kepala Bayu terasa ringan dan melayang. Namaku Mayang, bisiknya saat jarak mereka hanya tinggal satu langkah. Mata hitam gadis itu menatap lurus ke dalam manik mata Bayu, seolah sedang membaca seluruh isi jiwanya, mengupas setiap ketakutan dan hasrat terpendam pemuda itu. Bawa pulang kerbaumu Bayu. Tapi berjanjilah satu hal. Mayang mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Bayu yang kasar dan berdebu. Kulit gadis itu sedingin es, namun sentuhannya mengirimkan sengatan listrik yang panas, menjalar ke seluruh tubuh Bayu. Datanglah lagi besok. Aku kesepian di sini. Sebelum Bayu sempat menjawab, atau bahkan memahami apa yang terjadi, angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan daun-daun kering di sekitar mereka, hingga pandangan Bayu kabur. Ia memejamkan mata kelilipan. Saat ia membuka mata sedetik kemudian, Mayang sudah hilang, lenyap tanpa jejak. Tidak ada suara langkah kaki menjauh, tidak ada semak yang bergoyang, hanya si Jagur yang masih berdiri di tengah sungai, kini menatap tuannya dengan pandangan bingung, seolah baru saja bangun dari hipnotis panjang. Di tanah tempat gadis itu tadi berdiri, tergeletak setangkai bunga kantil yang masih segar, berwarna kuning keemasan. Bayu memungut bunga itu dengan tangan gemetar. Wanginya menusuk hidung, manis namun memuakan. Tanpa sadar, sebuah senyum terukir di bibir Bayu. Rasa takut akan bukit kabut yang kemarin mencekiknya, kini perlahan luntur, digantikan oleh rasa penasaran yang membakar dan kerinduan yang tidak wajar. Ia tidak tahu bahwa saat ia menyimpan bunga kantil itu ke dalam saku bajunya, ia telah menerima undangan menuju neraka yang berbalut surga. Dan di kejauhan, dari balik rimbunnya hutan yang gelap, sepasang mata lain sedang mengawasi dengan lapar, menunggu saat yang tepat untuk memetik jiwa yang baru saja terjerat.
Sejak penemuan bunga kantil di tepi sungai, kewarasan Bayu perlahan terkikis habis. Malam-malam pemuda tersebut dihabiskan dengan terjaga, menghirup aroma magis dari kelopak kuning yang disembunyikan di bawah bantal. Wangi magis itu bekerja layaknya candu, membius akal sehat dan menumbuhkan rasa rindu yang menyiksa dada. Begitu fajar menyingsing, Bayu selalu menjadi orang pertama yang mengeluarkan ternak dari kandang. Setiap pagi, sang penggembala menggiring kawanannya dengan ketergesaan yang tidak wajar. Teman-teman sesama gembala sering meneriakinya dari kejauhan karena membiarkan kerbau-kerbau berlari terlalu kencang menuju batas bukit kabut. Namun, telinga Bayu seolah sudah tuli terhadap suara manusia. Pikirannya hanya tertuju pada satu titik. Telaga kecil berair dingin tempat bidadari misterius itu berdiam, sesampainya di kelokan sungai yang rimbun. Sosok yang dirindukan selalu sudah menunggu. Mayang duduk anggun di atas batu pipih langganan mereka, membiarkan ujung kaki pucatnya dibuai aliran air. Gadis tersebut selalu menyambut kedatangan Bayu dengan senyuman manis yang mampu melumpuhkan sendi-sendi tulang. Pakaian Mayang berganti-ganti, kadang kebaya bludru merah darah, di hari lain kemben sutra berwarna hijau zamrud. Semuanya memancarkan kemewahan dari era yang sudah lama terkubur. Hari ini, Mayang membawa sebuah rantang anyaman bambu, berhiaskan ukiran emas di bagian penutupnya. "Kau pasti lelah menjaga hewan-hewan besar ini seharian," ucap Mayang lembut. Tangan ramping gadis itu membuka penutup rantang. Aroma semerbak masakan rempah yang luar biasa lezat langsung menyerbu hidung Bayu. Di dalam wadah tersebut, tersaji nasi kuning yang masih mengepul hangat, sepotong ayam panggang bumbu rujak yang berkilau menggugah selera, dan taburan bawang goreng renyah. Perut Bayu seketika bergemuruh hebat. Makanan sedewah ini tidak pernah ada di meja makan rumahnya yang hanya beralaskan tikar pandan. "Makanlah, Kang Mas. Aku sengaja memasak ini khusus untukmu," bujuk Mayang seraya menyodorkan wadah tersebut. Panggilan Kang Mas yang keluar dari bibir merah delima itu membuat dada Bayu membengkak oleh rasa bangga dan cinta yang membuta. Tanpa basa-basi, pemuda malang itu meraup nasi kuning tersebut menggunakan tangan kosong. Rasanya sungguh luar biasa. Daging ayamnya begitu empuk, meleleh di atas lidah bersama bumbu rempah yang kaya rasa. Bayu makan dengan sangat rakus, mengunyah penuh semangat, sambil terus menatap wajah rupawan Mayang yang memperhatikannya dengan sorot mata penuh kepuasan. Namun, pemandangan surgawi tersebut memiliki wujud yang jauh berbeda dari sudut pandang dunia nyata. Kurang dari 50 meter dari telaga, di balik semak belukar berduri, Manto berdiri mematung dengan mulut ternganga. Pemuda bertubuh gempal yang juga seorang penggembala itu, awalnya berniat menyusul Bayu untuk meminjam batu api. Langkah Manto terhenti total ketika matanya menangkap sebuah pemandangan yang langsung membekukan aliran darahnya. Dari tempat Manto bersembunyi, telaga kecil tersebut tampak gelap dan dipenuhi lumut kotor. Tidak ada gadis cantik berkebaya sutra. Tidak ada rantang emas berisi makanan mewah. Yang dilihat Manto hanyalah Bayu duduk bersila di atas gundukan tanah basah yang menyerupai pusara tua tanpa nisan. Sahabatnya itu sedang berbicara sendiri, tersenyum dan tertawa pelan ke arah udara kosong. Pemandangan berikutnya membuat Manto nyaris memuntahkan isi perutnya. Tangan Bayu terlihat sibuk menggali lumpur hitam dari pinggiran sungai, meraup segumpal tanah basah yang dipenuhi cacing merah menggeliat, lalu menjejalkan gumpalan menjijikan tersebut ke dalam mulut. Bayu mengunyah lumpur campur cacing itu dengan wajah penuh kenikmatan, seolah sedang menyantap hidangan raja. Air liur bercampur tanah kotor menetes membasahi kerah baju lusuhnya. Terkadang, Bayu memungut dedaunan busuk yang dipenuhi belatung, lalu memakannya dengan lahap tanpa sisa. Manto mundur perlahan, kakinya gemetar hebat, hingga lututnya saling beradu. Keringat dingin membanjiri pelipis. Saat Manto tidak sengaja menginjak ranting kering, kepala Bayu tersentak menoleh ke arah semak-semak. Manto menahan napas. Mata Bayu tidak lagi terlihat seperti mata manusia normal. Bagian putih matanya dipenuhi urat merah tebal, sementara pupilnya mengecil, bagai titik hitam yang hampa. Mulut Bayu yang berlumuran lumpur menyeringai lebar, memamerkan jiji-jiji yang menghitam. Tanpa menunggu lebih lama, Manto berbalik badan dan berlari sekengkeng-kengnya meninggalkan bukit kabut, membawa teror
yang akan segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Waktu seolah kehilangan makna di kediaman keluarga Bayu. Hari berganti minggu, namun suasana rumah kayu berdinding anyaman bambu tersebut semakin terasa seperti ruang pesakitan. Mak Inah, ibu kandung Bayu, hanya bisa menangis dayam-dayam di sudut dapur setiap kali melihat anak semata wayangnya pulang dari padang rumput. Kondisi fisik pemuda 20 tahun itu merosot sangat tajam, layaknya pohon yang dihisap benalu dari dalam. Tulang pipi Bayu menonjol keluar menembus kulit yang kini berwarna pucat pasi, nyaris transparan seperti mayat yang kehabisan darah. Sepasang mata yang dulu selalu berbinar jenaka, kini terperosok ke dalam rongga tengkorak. Dibingkai oleh kantung mata hitam legam yang mengerikan, rambutnya rontok perlahan, rimbun menutupi bantal setiap kali pagi tiba. Meski tubuhnya semakin kurus kering, perut Bayu anehnya terlihat sedikit membuncit, keras seperti batu jika diketuk. Mak Inah berkali-kali memasakkan sayur lodeh dan ikan asin kesukaan anaknya. Namun makanan tersebut selalu dibiarkan basi di atas meja. "Makanlah sedikit, Leh," bujuk Mak Inah pada suatu senja, menyodorkan piring seng berisi nasi hangat. "Badanmu sudah tinggal tulang, bapakmu juga bingung melihat kelakuanmu yang sekarang jarang bicara." Bayu yang sedang duduk mematung di ambang pintu, menatap kosong ke arah bukit kabut yang mulai tertutup gulita, menolak dengan gerakan kaku. "Bayu sudah kenyang, Mak. Tadi di bukit sudah makan enak." "Kenyang sekali," jawab pemuda itu. Suaranya terdengar parau dan menggema, seolah pita suaranya telah berkarat, atau suaranya berasal dari dasar sumur yang dalam. Mak Inah mengusap air mata menggunakan ujung daster. Perempuan parubaya itu tahu ada yang tidak beres. Bau napas anaknya sangat busuk, menyerupai bau bangkai tikus yang bercampur dengan wangi bunga melati yang sangat menyengat. Aroma ganjil tersebut kini menempel di setiap sudut rumah, membuat udara terasa pengap dan berat untuk dihirup. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bapak Bayu belum pulang dari ronda malam. Lampu tempel minyak tanah di ruang tengah berkedip-kedip, tertiup angin yang menyelinap lewat celah dinding bambu. Bayu melangkah gontai menuju kamarnya. Pemuda malang tersebut berhenti di depan sebuah cermin kusam, peninggalan almarhum kakeknya yang tergantung di dinding kayu. Bayu menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah kuyu, bibir pecah-pecah berdarah, dan tatapan hampa. Namun, Bayu tidak peduli pada semua kerusakan fisik tersebut. Pikirannya melayang kembali pada janji Mayang tadi siang di telaga. Tiba-tiba, suhu ruangan merosot drastis. Embun tipis mendadak menutupi permukaan cermin. Hidung Bayu menangkap aroma melati yang tiba-tiba menguat ratusan kali lipat, mengalahkan bau apa kamarnya. Pemuda itu perlahan mengangkat wajah, menatap kembali ke arah cermin. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena ketakutan, melainkan karena antisipasi yang gila. Di dalam cermin, tepat di sudut gelap di belakang bahu kirinya, berdiri sesosok bayangan. Itu Mayang. Gadis bunian tersebut mengenakan kebaya pengantin berwarna hitam legam, dengan untayan bunga melati segar menghiasi sanggulnya. Wajah Mayang tampak sangat pucat di bawah cahaya lampu tempel yang remang, namun senyum manis andalannya tetap terukir sempurna. Bayu berbalik badan dengan cepat, berharap bisa memeluk sosok pujaan hatinya. Namun, kamar itu kosong melompong. Hanya ada ranjang kayu reyot dan lemari pakaian usang. Tidak ada siapa-siapa. Dengan napas memburu, Bayu kembali menoleh ke arah cermin. Sosok Mayang masih ada di sana, di dalam pantulan kaca. Jarak perempuan gaib itu kini selangkah lebih dekat. Tangan pucat Mayang perlahan terangkat, menunjuk lurus ke arah dada Bayu dari balik dimensi cermin. Entah dari mana asalnya, sebuah bisikan halus mengalun tepat di telinga kanan Bayu, membekukan darah dan meremangkan seluruh bulu kuduk di tubuh pemuda itu. Bisikan tersebut sangat dekat, seolah bibir dingin Mayang menempel langsung di daun telinganya. "Rumahmu terlalu sempit, Kang Mas. Kapan kau mau ikut pulang ke desaku? Ayahku sudah menunggumu." Malam itu, terdengar suara tawa cekikikan seorang wanita, memecah rintik hujan dari dalam kamar Bayu. Disusul suara benda jatuh, yang membuat Mak Inah terbangun dalam ketakutan yang luar biasa. Kutukan bukit kabut telah berhasil menembus dinding rumah mereka. Bersiap merenggut sang putra,
satu-satunya, untuk selamanya. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya terangkat dari atap-atap jerami rumah warga. Namun, jeritan histeris Bapak Bayu sudah membelah keheningan desa. Suara parau laki-laki paruh baya tersebut mengundang belasan tetangga berhamburan keluar dari pintu masing-masing. Berlari membelah embun menuju kandang bambu di belakang rumah Mainah. Pemandangan di dalam kandang tersebut langsung membuat langkah siapapun terhenti. Bau anyir yang sangat ganjil bukan bau darah, melainkan aroma tembaga, berkarat bercampur tanah kuburan basah menguar kuat, menusuk rongga hidung. Di tengah petak tanah berlumpur, si Jagur tergeletak tak bernyawa. Kerbau jantan raksasa, yang selalu menjadi kebanggaan keluarga itu, mati dengan postur yang sangat mengerikan. Keempat kakinya menegang kaku ke udara. Matanya mendelik ke atas, hingga hanya menyisakan bagian putih yang dipenuhi urat pecah. Mulut hewan malang itu terbuka lebar, lidahnya menjulur kaku, seolah sedang melengkingkan jeritan bisu sebelum nyawanya dicabut paksa. Namun, yang membuat para warga bergidik ngeri, bukanlah kematian itu sendiri, melainkan kondisi fisik bangkainya. Tubuh si Jagur tampak kempes, seperti karung goni yang isinya telah disedot habis. Kulit hitam legamnya menempel langsung pada tulang rusuk. Tidak ada setetes darah pun yang tumpah di atas tanah. Tidak ada luka robek akibat serangan makan atau sayatan senjata tajam. Hewan ternak berbobot ratusan kilogram itu mati mengering, bagai ranting keropos. "Ada apa ini, Gusti?" rintih Bapak Bayu, terduduk lemas di ambang pintu kandang, sambil meremas rambutnya yang beruban. Kerumunan warga seketika terbelah, saat sesosok pria tua melangkah maju, dengan tongkat kayu jati, menopang tubuh rentanya. "Pak Tuo." Tetua desa itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya yang rabun menatap lurus ke arah bangkai si Jagur. Tangan keriput yang penuh bintik hitam itu terulur, meraba leher kerbau yang sudah dingin membeku. Pak Tuo mengusap bulu kasar di bagian tengkuk hewan tersebut, menyibakkannya perlahan. Sebuah embusan napas berat lolos dari celah bibir sang tetua. Di kulit leher yang tersembunyi itu, tercetak jelas sebuah memar biru kehitaman. Polanya bukan bentuk acak, itu adalah cetakan telapak tangan. Namun, ukurannya tidak wajar. Jari-jari pada cetakan memar tersebut merentang terlalu panjang, terlalu ramping, dan memiliki kuku-kuku runcing yang menancap hingga meremukkan tulang leher si Jagur. "Jari 5, bisik Pak Tuo." Suaranya sepelan embusan angin, namun gaungnya merambat masuk ke telinga semua orang, memicu raut wajah pucat pasi di antara kerumunan. Sang tetua berbalik, menatap tajam ke arah rumah kayu tempat Bayu tinggal. Hewan ini mati menggantikan tuannya. Ada yang mencoba menghisap sukma anakmu semalam, tapi kerbau ini menjadi tameng karena ikatan batin mereka. Jin dari Bukit Kabut telah menandai keluargamu. Mainah menjerit tertahan dan langsung jatuh pingsan di pelukan tetangga. Kepanikan meledak. Di tengah kekacauan dan tangisan ketakutan tersebut, tidak ada satupun orang yang menyadari keberadaan Bayu. Pemuda kurus kering itu berdiri di balik jendela kamarnya, mengintip kerumunan di kandang. Tidak ada setetes air mata pun jatuh dari pelupuk matanya. Sebaliknya, bibir pucat pemuda itu justru menyunggingkan senyum miring yang sangat sinting. Tangannya terus mengelus kelopak bunga kantil layu di dalam saku celana, sementara pikirannya sudah terbang jauh melintasi batas desa, kembali ke pangkuan sang bidadari kabut. Mengabaikan ratapan orang tuanya dan herik pikak warga yang bersiap mengubur bangkai si Jagur, Bayu menyelinap keluar lewat pintu depan. Kakinya melangkah cepat, setengah berlari, didorong oleh kekuatan gelap yang menolak tunduk pada gravitasi dan rasa lelah. Panggilan itu terlalu kuat. Jalanan tanah menuju Bukit Kabut terasa berbeda siang ini. Langit di atas kepala tertutup awan abu-abu pekat yang bergulung rendah, seolah menekan bumi. Suara kicau burung pipit dan jangkrik lenyap total, digantikan oleh dengungan aneh berfrekuensi rendah yang membuat gendang telinga berdenging sakit. Begitu sampai di telaga kelokan sungai, napas Bayu tercekat. Mayang ada di sana, duduk bersimpuh di atas batu pipih. Namun, sang gadis bunian tidak menyambutnya dengan senyum anggun seperti biasa. Tubuh ramping yang dibalut kebaya beludru hitam itu berguncang hebat. Suara isak tangis memilukan terdengar menyayat hati,
bergema memantul di antara batang-batang pohon beringin tua. "Mayang, kenapa kau menangis?" seru Bayu panik. Laki-laki itu menerobos aliran sungai, tidak peduli sepatunya basah kuyup, dan langsung berlutut di hadapan pujaan hatinya. Gadis itu mengangkat wajah, air mata sebening kristal mengalir membasahi pipi pualamnya. Anehnya, setiap tetes air mata yang jatuh menetes ke batu, tercium aroma air selokan yang menggenang busuk, meski indera penciuman Bayu yang sudah rusak mengartikannya sebagai wangi mawar keraton. "Ayahku murka, Kang Mas, Ishak Mayang." Jemarinya yang dingin mencengkram erat kemeja usang Bayu. "Beliau tahu aku sering menemuimu di sini. Sore ini juga, aku akan dipaksa menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan seberang. Pria yang kejam, pria yang tidak aku cintai." Dada Bayu seakan ditikam belati berkarat. Kemarahan dan keputusasaan meledak bersamaan. Akal sehatnya, yang memang sudah berada di ujung tanduk, kini hancur berkeping-keping. "Tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku. Apa yang harus aku lakukan?" Mata hitam legam Mayang menatap tajam, menembus manik mata sang penggembala. Sudut bibir merah delima itu berkedut sekilas, hampir membentuk seringai kemangan, sebelum kembali memasang wajah memelas. "Hanya ada satu cara," bisik gadis gaib tersebut. Suaranya kini mendesis pelan, membujuk bagai ular berbisa. "Ikutlah bersamaku, sekarang juga. Masuk ke dalam desaku, temui ayahku, dan mintalah aku menjadi istrimu. Jika kau berani melamarku di hadapan seluruh tetua, mereka tidak akan bisa menolak." Bayu tidak berpikir dua kali. Pemuda itu tidak mengingat ibunya yang pingsan, bapaknya yang menangis, atau peringatan mengerikan Pak Tuo. Kepalanya hanya mengangguk mantap. "Bawaku ke rumahmu sekarang." Seketika, isak tangis Mayang berhenti mutlak. Gadis itu berdiri dengan gerakan yang terlalu mulus untuk ukuran manusia. Tangan sedingin es tersebut menggenggam telapak tangan Bayu yang gemetar. "Ayo, Kang Mas. Jalan pulang kita sudah terbuka." Tepat ketika kalimat sakti itu terucap, suhu udara anjlok drastis. Kabut tebal berwarna putih susu memuntahkan dirinya dari dasar sungai, menelan pepohonan, menutupi langit, dan mengaburkan pandangan sejauh jarak satu lengan. Dari balik dinding kabut tebal tersebut sayup-seyup, mulai terdengar alunan musik. Suara saron, bonang, dan gong bertalu-talu membawakan langgam Jawa kuno. Namun, ada yang sangat salah dengan musik tersebut. Nadanya sumbang, temponya acak, dan suaranya terdengar seperti besi berkarat yang digesekkan ke batu nisan. Gamelan kematian itu mengalun, menyambut langkah sepasang kekasih gaib tersebut, menembus batas dimensi yang tak seharusnya dilewati manusia bernyawa. Berjalan menembus kabut tebal itu, rasanya seperti menyelam ke dalam lautan susu yang dingin dan menyesakkan dada. Bayu terus melangkah sambil berpegangan erat pada jemari Mayang. Tiba-tiba, embusan angin hangat menyapu wajahnya, dan kabut itu tersibak layaknya tirai panggung pertunjukan. Mata pemuda itu membelalak takjub. Telaga berbatu dan pepohonan beringin telah sirna sepenuhnya. Di hadapannya kini terhampar sebuah perkampungan yang luar biasa megah. Jalanan setapak di bawah kakinya tidak terbuat dari tanah liat, melainkan susunan batu alam yang dipoles hingga mengkilap menyerupai pualam. Di kiri dan kanan jalan, berdiri kokoh deretan rumah panggung tradisional berbahan kayu jati mengkilat. Atap-atap sirapnya dihiasi ukiran naga bercat emas murni yang berkilau, tertimpa cahaya benderang. Anehnya, tidak ada matahari di langit tempat ini. Langit di atas sana hanya berupa kubah berwarna kuning keemasan yang memancarkan cahaya merata tanpa bayangan. Penduduk desa hilir mudik dengan pakaian adat yang sangat mewah. Sutra bersulam benang emas, belangkon bertatahkan batu permata, dan kain batik dengan motif yang terlihat seolah bergerak jarak sendiri. Aroma kemenyan, kualitas tinggi bercampur wangi daging panggang melayang di udara. "Selamat datang di Kademangan Bukit, Kang Mas," ucap Mayang bangga, menuntun Bayu menyusuri jalan utama. Sepanjang jalan, orang-orang membungkuk hormat ke arah mereka. Wajah-wajah penduduk itu sangat rupawan, tersenyum ramah, menyambut kedatangan sang tamu. Namun, seiring langkah yang semakin jauh masuk ke jantung desa, rasa takjub di dada Bayu perlahan digantikan oleh sebersit perasaan ganjil
yang membuat bulu kuduknya meremang. Sesuatu yang salah mulai tertangkap oleh matanya. Bayu memperhatikan langkah seorang wanita pembawa keranjang buah yang berjalan melewatinya. Ujung kain batik wanita itu sedikit tersingkap. Jantung Bayu berdegup kencang. Kaki wanita itu ternyata tidak menyentuh tanah. Tumitnya melayang sekitar 2 inci di atas permukaan batu pualam. Penduduk desa ini tidak berjalan. Mereka meluncur melayang. Kepanikan kecil mulai menyusup. Sang penggembala memberanikan diri menatap likat-leket wajah seorang pemuda penjaga gerbang yang sedang tersenyum padanya. Kulit pemuda itu terlalu mulus, seperti lilin yang dicetak. Dan saat Bayu memperhatikan area di antara hidung dan bibir atas penjaga tersebut, bagian itu rata sepenuhnya. Tidak ada garis lekukan filtrem di bawah hidungnya. Seluruh penduduk di sini memiliki wajah yang sama cacatnya. Langkah Bayu mendadak terhenti, membuat Mayang menoleh bingung. Mata sang pemuda terpaku pada sesosok pria kurus yang sedang memikul kendi air di depan sebuah rumah megah. Pria itu mengenakan celana pangsi hitam lusuh yang sangat kontras dengan kemewahan sekitarnya. Saat pria pemikul kendi itu menoleh, darah di sekujur tubuh Bayu seakan menguap habis. Wajah itu dipenuhi keriput. Matanya seputih susu tanpa pupil, dan bibirnya dijahit kasar menggunakan benang hitam tebal, memaksa mulutnya membentuk senyuman lebar yang abadi. Pria itu terus melangkah melayang, menjalankan tugasnya seperti boneka kayu tak bernyawa. Wak, Wak, Darman? Bisik Bayu dengan bibir gemetar hebat. Wak Darman adalah seorang pencari kayu bakar dari desanya yang dilaporkan hilang tanpa jejak di hutan Bukit Kabut 20 tahun yang lalu. Laki-laki itu seharusnya sudah mati. Namun, disinilah ia berada. Menjadi budak pekerja tanpa jiwa di dunia yang salah. Ada apa? Kong Gimais? Mayang menarik tangan Bayu sedikit lebih keras. Cengkraman gadis itu kini terasa sekuat jepitan besi panas. Tidak lagi selembut kapas. Wajah cantiknya masih tersenyum. Namun sorot matanya kini memancarkan aura predator yang mulai lapar. Ayo, pendopo agung sudah dekat. Ayahku menunggu calon menantunya untuk dihidangkan. Dihidangkan pesta maksudku. Bayu ingin menarik tangannya, ingin berteriak dan berlari kembali ke arah kabut. Namun kakinya menolak menurut. Di bawah langit emas yang menipu, alunan gamelan sumbang kembali menghentak keras, mengunci rapat pintu keluar dari dimensi para penyesat jiwa tersebut. Teror sesungguhnya baru saja dimulai. Pendopo Agung Kademangan Bukit berdiri angkuh di pusat desa. Tiang-tiang penyangganya terbuat dari emas murni yang memantulkan pendar cahaya kekuningan. Aroma kemenyan dan melati menguar begitu pekat hingga menyesakkan paru-paru. Di atas tikar anyaman sutra, hidangan pesta berjejer rapi dalam nampan-nampan perak. Tumpeng nasi kuning raksasa, ayam panggang berkilau, hingga buah-buahan segar menggugah selera siapapun yang melihatnya. Bayu didudukan bersila di samping Mayang. Gadis bunian tersebut kini mengenakan mahkota kecil bertatahkan berlian merah darah. Di hadapan pasangan itu, duduk sesosok pria tua berjubah beludru hitam. Ayah Mayang. Pria parubaya tersebut memiliki janggut putih panjang yang menjuntai hingga menyentuh lantai. Dengan sepasang mata kelam yang tak henti-hentinya menatap leher Bayu penuh damba. Makanlah, calon menantuku, ucap sang ayah mertua. Suaranya menggema, bergetar seperti gesekan 2 lempeng besi tua. Cicipi hidangan perayaan ini, agar darah dagingmu menyatu dengan tanah kami selamanya. Tangan pemuda penggembala tersebut terulur kaku ke arah tumpeng kuning. Rasa lapar yang meronta-ronta menutupi sisa kewarasan. Namun, tepat ketika ujung jemari Bayu hampir menyentuh butiran nasi beraroma gurih tersebut, sebuah guncangan hebat terjadi di dimensi lain. Jauh di alam manusia, langit malam sedang menangis badai. Di tengah balai desa, Pak Tuo duduk bersila mengelilingi perapian kecil. Sang tetua membakar sejumput rambut ekor si jagur yang dicampur dengan kemenyan Arab dan rajah, bertuliskan tinta merah. Mulut keriput Pak Tuo merapal mantra penarik sukma dengan kecepatan luar biasa, melawan kekuatan gaib ribuan tahun yang mencoba merampas nyawa anak warganya. Mata rabun Pak Tuo membelalak lebar saat tetua itu memukulkan tongkat kayunya ke tanah liat. Bam! Pukulan gaib tersebut merobek tabir dimensi di dalam pendopo agung Kademangan Bukit.
sebuah petir tanpa suara menyambar tepat di atas kubah emas. Bayu tersentak mundur. Pandangan pemuda itu mendadak kabur. Kepalanya berdenyut nyeri seolah ditusuk ribuan jarum panas. Ilusi sempurna alam bunian mulai luntur. Cahaya keemasan yang menaungi desa seketika berubah menjadi rona abu-abu kehijauan yang sakit. Aroma melati yang memabukkan mendadak membusuk, berganti menjadi bau anyir darah beku dan bangkai yang terendam air selokan. Sang penggembala menunduk menatap hidangan pesta di hadapannya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Nampan perak mengkilap itu telah berubah menjadi tengkorak manusia yang dibelah dua. Tumpeng nasi kuning yang begitu menggugah selera kini mewujud menjadi gundukan belatung gemuk yang saling menggeliat, bercampur dengan nanah kental. Ayam panggang di sebelahnya adalah orok bayi hewan yang sudah menghitam dan membusuk, dikerubungi lalat seukuran ibu jari. "Ada apa, Kang Mas? Kenapa tidak dimakan?" Suara lembut Mayang menyapa telinga Bayu. Laki-laki itu menoleh lambat-lambat ke arah sang pujaan hati. Jeritan tertahan menyangkut di tenggorokan Bayu, mencekiknya hingga nyaris pingsan. Mahkota berlian, Mayang leleh, menjadi lilitan akar beracun berlendir. Kulit pualam gadis cantik tersebut mengelupas parah, memperlihatkan daging merah bernanah di baliknya. Rambut hitam panjang yang selalu dikagumi Bayu, kini rontok, menyisakan kebotakan menjijikkan, dipenuhi kutu raksasa. Wajah jelita itu telah raib. Sebagai gantinya, sesosok nenek tua renta bermata hitam pekat tanpa putih mata sama sekali, tengah menyeringai lebar. Gigi-gigi runcing berwarna kuning busuk menyembul dari gusi yang berdarah. Air liur kental menetes jatuh dari sudut bibir nenek sihir tersebut, mengotori kebaya kompeng camping yang baunya menyerupai kain kafan berusia ratusan tahun. Kecantikan itu hanyalah topeng ilusi. Bayu telah jatuh cinta pada monster penghisap nyawa. "Kau berjanji akan menikahiku," desis nenek moyang bunian tersebut. Tangannya yang kini menyerupai cakar burung pemakan bangkai, mencengkram erat pergelangan tangan Bayu. Kuku-kuku hitam tajam itu menembus kulit sang pemuda, mengalirkan racun sedingin es. Adrenalin meledak memecahkan belenggu sihir di tubuh Bayu. Dengan sisa tenaga pamungkas yang bersumber dari teror absolut, pemuda itu menendang nampan tengkorak berisi belatung, tepat ke wajah sang ayah mertua gaib. Nenek sihir yang menyamar menjadi Mayang menjerit marah saat cengkeramannya terlepas kasar. Bayu berbalik dan berlari sekencang mungkin, menerobos keluar dari pendopo. Dunia di sekeliling sang penggembala runtuh berserakan. Rumah-rumah panggung megah berukir naga, meleleh menjadi gundukan tanah liat bercampur darah. Jalanan batu pualam retak dan hancur, berubah menjadi rawa-rawa lumpur hisap yang dipenuhi tulang belulang manusia dan hewan ternak. Kademangan bukit tidak pernah ada. Tempat ini hanyalah kuburan massal, tempat para roh tersesat direnggut sukmanya. "Tangkap dia, jangan biarkan makanan kita lepas." Ribuan suara melengking membelah udara beracun. Penduduk desa yang tadinya tampak ramah, kini menjatuhkan wujud manusia mereka. Sosok-sosok jangkung, tak berwajah, merangkak menggunakan 4 kaki, layaknya laba-laba raksasa, mulai mengejar Bayu dari segala arah. Ranting-ranting pohon beringin mati meliuk liar, berusaha melilit pergelangan kaki sang pemuda. Napas Bayu menderu, paru-parunya serasa dibakar bara api. Duri-duri semak belukar, setajam silet merobek kemeja dan mengoyak kulit lengannya, meninggalkan jejak darah kental yang justru semakin memancing nafsu makan para predator gaib. Kegelapan hutan itu begitu pekat, menelan segala orientasi arah. Sang pemuda hanya berlari membabi buta, tersandung akar membusuk, bangkit lagi, dan kembali memacu tungkai kakinya. Dari belakang punggung, suara Mayang mengalun bergantian, antara rayuan manis dan ancaman mematikan. "Kembalilah, Kang Mas. Aku kedinginan. Jangan pergi, atau aku akan mengunyah jantungmu hidup-hidup." Air mata ketakutan membasahi pipi Bayu yang kotor oleh lumpur. Laki-laki itu nyaris menyerah. Otot betisnya kram parah, sementara rawa di bawah kakinya mulai menghisap hingga sebatas lutut. Puluhan cakar sedingin es mulai menggapai ujung bajunya. Namun, di tengah keputusasaan absolut tersebut, sebuah suara saipsop menembus bisingnya, jeritan iblis, kelontang, kelontang,
Klontang, itu suara genta kayu kerbau. Lonceng keramat milik si Jagur. Di alam manusia, Pak Tuo sedang membunyikan lonceng usang tersebut di perbatasan Bukit Kabut. Mengalirkan energi spiritual untuk menuntun jiwa Bayu pulang. Suara sederhana tersebut adalah mercusuar di tengah lautan badai kegelapan. Memusatkan seluruh sisa pendengarannya pada irama klontang-klontang tersebut. Bayu meronta membebaskan diri dari lumpur hisap. Pemuda itu mengabaikan cakar yang menggores punggungnya hingga dagingnya terkoyak. Laki-laki malang itu terus merangsek maju, menerjang kabut abu-abu tebal yang menjadi dinding pembatas dimensi. Cahaya redup mulai terlihat di ujung lorong rimbun pepohonan. Langkah terakhir Bayu diiringi jeritan frustrasi, memekakkan telinga dari ratusan makhluk bunian yang tak mampu menembus batas pelindung dimensi alam nyata. Sang penggembala melompat menerjang tabir kabut putih susu, lalu tubuh kurusnya terpelanting keras, menghantam tanah rerumputan yang basah. Oleh embun pagi, dunia manusia. Dunia berputar hebat, lalu semuanya menggelap total. Sinar mentari pagi menyayat mata. Kokok ayam jago bersahutan dari kejauhan. Sekelompok pencari kayu bakar menemukan tubuh Bayu tergeletak tertelungkup di batas patok kayu ulin. Pakaian sang pemuda kompeng camping bersimbah darah mengering. Sekujur punggungnya penuh luka cakaran bernanah, dan bibirnya membiru memucat. Kelegaan bercampur isak tangis histeris menyelimuti desa tatkala laki-laki muda itu digotong kembali ke pangkuan Mainah. Warga desa gempar. Bayu telah menghilang selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Padahal menurut persepsi sang penggembala, waktu di Kademangan Bukit baru berlalu kurang dari 1 jam. Fisik Bayu berhasil diselamatkan melalui perawatan intensif, racikan jamu daun sirih, dan doa-doa. Pengusir bala yang dipimpin langsung oleh Pak Tuo, lilitan infeksi di punggung berangsur mengering. Namun, tidak ada ramuan obat di dunia medis maupun gaib yang mampu menyembuhkan kerusakan jiwa sang pemuda. Bayu pulang ke rumah, tetapi kewarasannya tertinggal abadi di seberang batas dimensi. Laki-laki yang dulunya jenaka dan pekerja keras itu kini berubah menjadi cangkang kosong tak bernyawa. Pita suaranya seolah putus. Pemuda tersebut menjadi bisu total. Sepasang mata cekungnya hanya menatap kosong ke lantai tanah atau dinding bambu, enggan berkedip meski lalat hinggap di pelupuk matanya. Keseharian Bayu hanya dihabiskan dengan duduk memeluk lutut di sudut kamar yang temaram. Trauma ekstrem telah mengubah struktur otaknya. Jika sore tiba dan kabut putih mulai turun, perlahan menyelimuti atap rumah warga, sang penggembala akan merangkak ketakutan di bawah kolong tempat tidur, meringkuk sambil menutup telinga rapat-rapat. Mulut bisunya akan menganga lebar, melepaskan jeritan tanpa suara yang menyayat hati Mainah yang hanya bisa menangis melihat kondisi putra tunggalnya. Tragedi mengerikan ini melahirkan aturan tidak tertulis yang semakin ketat di desa. Tidak akan ada lagi yang berani mendekati kaki Bukit Kabut, apalagi membiarkan ternak mereka merumput di dekat batas patok ulin. Misteri hutan terlarang itu semakin kelam, menyisakan ketakutan purba yang diwariskan dari mulut ke mulut. Sore itu, mendung kelabu kembali menggantung di langit ufuk barat. Gerimis kecil turun membasahi bumi. Bayu duduk di kursi goyang rotan, peninggalan sang kakek di teras belakang rumah. Tatapan kosong pemuda itu tertuju lurus pada batas hutan yang mulai menggelap di telan malam. Angin berhembus pelan, menembus celah pepohonan bambu. Tiba-tiba, aroma wangi melati segar bercampur kenanga, merayap pelan di udara, menyusup masuk ke rongga hidung Bayu. Mata kosong pemuda itu sedikit berkedip. Kepala yang tertunduk lesu mulai terangkat kaku. Bayu menoleh ke arah jendela kaca nako di samping kirinya. Kaca buram tersebut memantulkan bayangan punggung kurus sang penggembala. Namun, tepat di belakang punggung bayangan Bayu, berdiri sesosok wanita bertubuh ramping, mengenakan kebaya hijau lumut. Rambut hitam panjang wanita gaib itu menjuntai indah, menyembunyikan sebagian wajahnya. Tangan pucat seputih pualam terulur dari dalam dimensi cermin, membelai bahu ringkih Bayu dengan sentuhan ilusi yang membekukan darah. Senyum manis berwarna merah delima terukir di bibir sang bayangan. Sementara sepasang mata hitam tanpa dasar menatap tajam keluar cermin, menembus kewarasan dunia nyata. Sebuah bisikan sangat halus
Semerdu lonceng perak pembawa kematian, mengalun menggetarkan gendang telinga sang pemuda malang. Tubuhmu boleh di sini, Kang Mas, tapi jiwamu sudah menjadi milikku. Aku akan menunggumu kembali. Selalu. Angin bertiup mematikan lampu minyak di teras, meninggalkan Bayu dalam kegelapan pekat yang tidak akan pernah berakhir.